pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Samuel. bersama Romo kita yang kita cintai, Romo Hadi Setiawan dan Oma Fang. Kita berjumpa lagi dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Baik, hari ini tanggal 12 Juni 2023. Sebelum kita lanjut, kita akan membacakan nama-nama orang kudus yang kita peringati pada hari ini. Ada 3, yaitu Beato Emil Zramek, dan yang kedua Santo Yohanes dari Sahagun, dan yang ketiga 108 martir Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan peristiwa hari Minggu kemarin. Nah, hari Minggu kemarin tanggal 11 Juni kita memperingati Hari Tubuh dan Darah Kristus. Nah, maka hari ini tanggal 12 kita akan membahas lebih dalam tentang makna dari tubuh dan darah Kristus. Langsung saja, Romo Hadi, silakan Romo. Selamat pagi para pirsawan Opa dan Oma. Mungkin kita berbicara sedikit tentang 108 martir. Baik. Ya. Kita kenal nama Hitler, ketua Nazi, yang mempunyai gambaran kalau orang Yahudi dimusnahkan, maka mereka bisa menguasai dunia. Maka kemudian mereka membuat kamp konsentrasi yang terkenal tuh di Auschwitz, atau dalam bahasa Polandianya Auschwitzim, 60 km dari kota Krakow. Yang kedua adalah Dachau, ya, di perbatasan Jerman dengan Italia. Itu saya ke sana itu mengerikan. Jadi masih ada jiwa-jiwa yang merana. Ya, kenapa? Pembunuhan itu luar biasa. Penyiksaan. Mereka dimasukkan ke ruang gas. Ada seorang dari Auschwitz itu, seorang kudus bernama Maximilian Kolbe yang dirayakan pada tanggal 14 Agustus. Dia rupanya keturunan Yahudi, ditangkap, dan dia mempunyai satu ruang sel dengan beberapa orang. Satu malam itu, seorang bapak itu menangis, histeris. Dia bilang, bagaimana dengan anak istriku kalau aku nanti mati? Mengigo begitu, mengigo. Terus dia bangunkan temannya itu. Dia bilang gini, gimana kalau kita tukar? Aku nggak punya anak, nggak punya istri. Aku ini seorang imam. Dia nggak usah ngomong, nggak usah kompromi dengan sipir. Pokoknya waktu saat mau ditangkap, kan kita pakai seragam yang sama, aku yang maju. Siap. Akhirnya dia dimasukkan kamp konsentrasi. Pastor ini meninggal, Maximilian Kolbe. Itu salah satu kenangan dari Auschwitz. Memang mengerikan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya, bagaimana ribuan orang dimasukkan dalam satu ruangan, dikeluarkan gas, mereka cium gas. Dan memang penyiksaan, kalau kita lihat film, mengerikan. Tidak manusiawi. Maka di sana memang diperlukan tubuh dan darah Kristus. Mereka selalu berdoa untuk itu. Maka kembali kita kepada tanggal 11 Juni kemarin, di mana semua orang merayakan komuni pertama anak-anak. Ya, tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Dan kapan tubuh dan darah Kristus ini mulai hidup? Awalnya adalah perjamuan malam terakhir Yesus. Yesus adalah orang Yahudi, di mana ketika dia mengumpulkan para nelayan itu adalah orang-orang Yahudi juga. Untuk gampangnya, mereka makan secara Yahudi. Mereka berdoa juga secara Yahudi. Sehingga memang orang-orang yang mengikuti Yesus tadi belum keluar dari rel itu. Hanya ada tambahan pendidikan nilai-nilai iman. Di mana sumber kasih adalah ajaran dari Yesus. Nah, yang mengejutkan para murid adalah pada malam perjamuan terakhir, di mana para murid nggak ngerti bahwa akan terjadi penyaliban Yesus. Maka pada hari
sekarang Kamis Putih ya, kalau kita merayakan dalam liturgi itu, ada 2 hal yang kita peringati. Yang satu adalah hari imamat, di mana uskup dengan para imam memberkati minyak-minyak untuk permanskatekume, untuk perminyak, untuk krisma, dan untuk orang sakit. Dan para imam berjanji setia kembali kepada panggilannya. Dan diawali oleh Yesus dengan cara apa? Dia membasuh kaki para murid. Maka kita juga pada hari Kamis Putih, para pastor membasuh kaki. Ya, sebagai tanda melayani. Sesudah itu Yesus dalam memecahkan roti itu biasanya mensyukuri, kita bersyukur. Karena Paskah Yahudi itu kan mengatakan tentang rasa syukur yang mendalam ketika Yahweh membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi kali ini Yesus berkata lain. Begitu, inilah tubuhku, makanlah. Inilah piala darahku, minumlah. Kenangkanlah aku dengan peristiwa ini. Maka kemudian gereja Katolik sejak zaman Petrus mulai mengenang kembali, ya, yang melahirkan yang disebut dengan sakramen Ekaristi. Tetapi dalam perjalanan sejarah, diperkirakan tahun 600-an itu ada seorang imam di Lanciano, di Italia Selatan. Yang setiap kali misa dia berpikir begini, gimana bisa? Aku hanya mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Kok roti bisa jadi tubuh Kristus? Darah bisa jadi darah Kristus? Ranggu bisa jadi darah Kristus? Omong kosong. Mungkin satu kali Yesus juga jengkel ya sama pastor ini loh. Suatu hari dia masih dalam mengomel dalam hati, dia angkat piala, dia angkat piala dan angkat tubuh. Tiba-tiba apa ketika dia angkat piala? Piala itu berbusa. Dan bau anyir masuk dalam ruangan itu. Berbusa. Kemudian tumpah ke taplak. Wih, dia gemetar. Seperti Thomas itu loh. Oh, baru percaya. Baru percaya. Akhirnya apa terjadi? Setelah kejadian itu dia mengaku dosa. Tetapi yang unik adalah piala yang tadi dia pegang berbusa itu menjadi gumpalan daging. Dan sampai hari ini ada. Dipotong darahnya AB. Dan yang unik masih seger darah itu. Dipotong itu. Ya, maka gereja kemudian merefleksikan betapa Yesus ini amat sangat luar biasa. Memberikan kepada kita makanan jasmani dan makanan rohani. Ditambah lagi kemudian nanti dengan lagu-lagu yang dibuat oleh Santo Thomas Aquino. Ya? Yang menggambarkan tentang keadaan itu. Sakramen yang maha kudus. Kita ingat kalau kita Kamis Putih itu kita menghantar ya, sakramen seagung ini dan sebagainya. Ya, itulah hadiah yang terindah yang Yesus berikan kepada kita, dan siapa yang bisa melakukannya? Dalam refleksi gereja setelah tahun 300, seorang bujang tidak menikah seperti Kristus dan Paulus. Ya, itu dah yang melahirkan sakramen imamat yang berkembar dengan sakramen Ekaristi. Maka ketika Luther, seorang imam yang pindah, dia membuat kelompok yang baru, dia menikah, sakramen itu dihapus. Jadi dalam gereja Katolik, inilah tubuhku, inilah darahku, betul real tubuh dan darah Kristus. Tetapi bagi gereja Protestan, mereka bilang, kenangan dulu Yesus pernah. Begitu, beda rasa. Ya, beda juga, beda rasa, beda harga, beda arti dan maknanya. Maka kita sebagai seorang Katolik itu, kalau punya kesulitan, tidak usah kemana-mana, duduk dalam Ekaristi, persembahkan diri. Yesus, aku punya soal ini loh. Tidak usah ngomel, duduk. Karena kita kebanyakan begini, doa sambil ngomel.
Yesus bilang, ngapain kok meminta kau ngomel-ngomel? Ya, jadi datang dan katakan. Ya, Santa Monica, ibu dari Agustinus, setiap hari misa dengan air mata dan bisa mengubah pertobatan suaminya Patricius dan anaknya Agustinus dalam Ekaristi. Dan banyak sebetulnya apa yang diberikan oleh Yesus dalam Ekaristi. Cuman kita ini kadang-kadang datang setor muka. Yang penting aku datang misa, di sana kita datang duduk dengkur. Ya, bukan datang duduk dengar. Apa yang disampaikan Yesus? Datang duduk lihat. Ya, apa yang terjadi? Dan itu luar biasa. Ya. Semoga dengan perayaan tubuh dan darah Kristus yang kita peringati, kita yang diundang dan diberi santapan rohani ini bisa bertumbuh di dalam kehidupan iman kita, keluarga kita. Dan kita mewartakan kabar Kristus. Bahwa Kristus wafat, bangkit, menyelamatkan, dan memberikan kepada kita kehidupan atau jasmani dan rohani. Selamat pagi. Baik, luar biasa sekali. Saya kira apa yang disampaikan Romo Hadi itu semuanya sangat menginspirasi kita ya. Betapa bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan setiap Ekaristi itu ada betul-betul tubuh dan darah ya. Jadi bukan simbol, bukan lagi bukan tidak bermakna begitu. Bahkan tadi ada sebuah cerita menarik, seorang imam yang jengkel pun akhirnya Tuhan Yesus juga mungkin jengkel gitu ya, sehingga akhirnya diberikan mukjizat baru percaya. Maka tadi Mas Samuel mengatakan seperti Thomas begitu ya. Thomas ya, luar biasa. Awalnya yang tidak percaya, setelah mencupkan jarinya ke lambung Yesus itu baru dia percaya. Tuhan, saya percaya. Dan memang itulah pentingnya Ekaristi ya. Dari situ juga penting kesatuan iman dalam gereja dan pengorbanan yang sudah Romo jelaskan tentang itu. Kita akan beralih ke Oma. Iya. Oma Fang, bagaimana pengalaman Oma mewariskan cinta akan Ekaristi pada anak cucu? Nah ini pas sekali nih Oma. Silakan Oma. Ya, kita sebagai orang awam yang selalu berbuat dosa dan kesalahan, itu penting sekali mengikuti perjamuan Ekaristi di gereja, terutama bagi anak-anak yang belum mengetahui apa-apa. Sedangkan orang tua aja juga masih kurang mengerti ya, karena kita kan sebagai orang tua sering juga buat salah ini itu. Bagaimana caranya kita mau mengajarkan kepada mereka kalau tidak meneladani hidup dia? Oh, jadi ajak anak cucu untuk ke gereja, ayo hidup. Iya, ikuti Ekaristi. Hal-hal yang Lalu, sederhana itu ya. Iya. Ada lagi Oma? Ya, di dalam kita mengikuti sakramen Ekaristi menguatkan kita dalam menjalani kehidupan. Jadi menjadi kekuatan lah dalam menghadapi segala rintangan, kesusahan, apapun. Kita percaya bahwa di dalam Kristus itu ada kekuatan. Menarik ya, kata kunci di sini yang saya suka. Di dalam Kristus ada kekuatan. Kalau ada masalah apapun, di dalam Kristus ada kekuatan. Datang ke gereja nangis-nangis seperti Ibu Santa Monica. Santa Monica datang ke gereja memohon lewat perayaan Ekaristi itu. Untuk kata kunci untuk menutup segmen ini, ya Romo, apa yang bisa dibagikan untuk pemirsa? Sakramen Ekaristi adalah hadiah terindah yang Yesus berikan kepada kita. Karena di dalam Ekaristi itulah pengorbanan Yesus disalib. Darah yang menetes itu menyelamatkan kita. Seperti sebuah betadin ya, yang luka. Karena luka, itulah tetesan darah Kristus untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan kita. Maka seperti seorang yang ingin menikmati pantai, dia harus datang ke pantai itu untuk merasakan deburan ombak.
maka datanglah kepada Kristus. Yesus menunggu di gereja. Yesus menanti untuk memberi dirinya. Dan kita harus juga aktif, bukan hanya pasif. Ya. Jadi to take and to give itu penting. Ya. Yesus ini amat sangat luar biasa. Ya. Bagi orang yang belum mengalami mungkin ecek-ecek. Tetapi bagi yang mengalami itu, ampun dah, luar biasa. Setuju, Ma? Setuju. Luar biasa. Joshua, gimana Joshua? Baik, saya kira perjumpaan kita hari ini sangat bermakna begitu ya. Tadi saya senang sekali dengan kata-kata yang tadi disampaikan oleh Muhadi, to take and to give. Nah, jadi memberi dan menerima ini satu teladan Yesus yang luar biasa dan kita pelajari, kita dalami hari ini yaitu tentang Ekaristi. Jadi saya kira perjumpaan kita hari ini syarat dengan makna dan saya yakin Opa Oma yang menyaksikan ini juga semakin terinspirasi, semakin tergugah imannya untuk lebih mencintai Kristus melalui Ekaristi. Kurang lebih seperti itu. Amin. Sebelum menutup acara ini, kita mohon Romo Hadi untuk Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kau mengutus Yesus Putramu yang menjadi anak manusia yang memberikan seluruh hidupnya khususnya melalui sakramen Ekaristi di mana ia telah memberikan diri seutuhnya bagi keselamatan kami. Biarlah kami datang kepada Yesus, mengalami cintanya, dia menyembuhkan kami melalui tubuh dan darah yang kami santap. Ini semua ya Bapa kami persembahkan melalui Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Kembali lagi, jangan lupa like ya, komen, dan subscribe di channel YouTube kita, Sosietas Santa Clara. Sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Dadah. Orang kudus